Sudah istirahat? Kenyang? Baik, kita lanjutkan. Jadi kemarin dan tadi Anda sudah mencoba untuk membuat prompt, ya? Sudah dicatat di buku tulisnya, ya? Oke. Nah, kita sekarang coba seperti apa prompt itu kalau diterapkan di salah satu dari AI. Silakan dicermati di layar proyektor. Di sana Pak Pri memberikan contoh beberapa tulisan, ya, di salah satu AI yang Pak Pri gunakan adalah Gemini. Pak Pri meminta untuk dibuatkan sebuah program coding menggunakan bahasa Arduino, dan ditegaskan di sini minta hanya program keluaran teks, ya, hanya teks. Kemudian minta yang sederhana. Kemudian kata kuncinya lagi yang bisa langsung digunakan di simulator walkway. Ya. Kemudian ditegaskan lagi supaya step by step, ya, langkah demi langkah, dan diberikan penjelasan. Kemudian dikasih syarat di sini sehingga siswa kelas 10 SMK bisa dengan mudah memahami. Nah, setelah diberikan perintah itu, Anda bisa lihat keluarannya, mulai dari pendahuluan, penjelasan sini Arduino itu apa, sampai Anda akan diberi sebuah coding yang sederhana. Dengan AI juga Anda diberi tahu bahwa struktur program Arduino itu ada dua, point setup dan point loop. Nah, ini keluarannya walkway kalau Anda mengetikkan perintah walkway.com, keluarannya seperti itu. Jadi sintak program dari Arduino itu seperti ini. Ada dua. Bagian setup, di sini nanti isi programnya, bagian loop ini isi programnya. Yang setup itu dijalankan sekali saja. Yang loop dijalankan seterusnya berulang-ulang. Paham sampai di sini, ya? Kita lihat yang tadi hasil AI. Ya, ini programnya. Saya copy sebagian aja, tidak semua. Ya, copy, Ctrl C, lalu saya paste di walkway di sini. Oke, di sini Pak Pri ingin menulis, ya. Nah, perintah untuk menulis itu ini. Ini serial print ini keterangannya atau penjelasannya. Cetak teks hello world itu serial monitor. Perintahnya ini. Saya copy. Lalu saya pindah ke walkway, di bawahnya page setup. Di bawahnya serial begin, ya. Lalu ini saya kasih spasi. Ini sudah coding, sudah program. Apa keluarannya? Tulisan. Apa tulisannya? Yang di dalam petik ganda. Gimana cara menjalankannya? Di AI dijelaskan caranya. Jelaskan. Jadi nanti Anda tinggal menekan tombol ini. Start simulation. Keluarannya nanti ada di bawah sini. Serial monitor. Kita coba ini, saya klik, ya, saya jalankan. Klik. Keluar. Lalu sampai di sini. Ada yang tanyakan?
silakan. Pak, tadi kan apa, di AI-nya yang Hello World itu kan ada di file loop. Cuman kok diletakkan di setup? Tapi memang sengaja menaruh itu di setup biar Anda paham antara setup dengan loop, antara jalan sekali dengan terus-terusan. Oke, Pak Philip tambahkan sebuah tulisan di KP SMKN 4 Jember. Kira-kira keluarannya seperti apa? Ada yang tahu? Dulu kemudian setelah itu ada tulisannya DKP SMKN 4 Jember berkali-kali. Berkali-kali ya. Yang lain? Kita coba ya. Perhatikan. Jangan berkedip. Nah, di sini AI itu ada, kalau Anda cermat, ada ini. Ya, ada delay. Ini fungsinya adalah ini. Kalau cepat, delay itu artinya 1000 milidetik atau 1 detik. Kalau gampang, hello world, ya, ambil ya, kemudian hilang, 5 detik, baru keluar itu. Ada yang tahu? Hello World-nya kan sudah muncul, kemudian yang delay-nya itu bisa diganti dengan 5.000. Delay yang di mana? Yang di loop. Yang di loop? Ya, jadi nanti keluar DKP SMKN 4 Jembernya setelah 5 detik. Oh. Yang lain? Keluar hello world, hilang, nunggu 5 detik, baru keluar. Gitu kan? Iya. Kita coba. Keluarannya. Hello world, DKP dengan 4 Jember, per 5 detik. Keluarannya adalah yang diinginkan adalah hello world, hilang, 5 detik, DKP 4, DKP 4, DKP 4. Jadi Anda bisa mengambil kesimpulan bahwa di sini ini dijalankan hanya satu kali. Ya, ini satu kali. Jadi apapun yang Anda buat programnya di sini akan dijalankan hanya sekali. Ini kode yang biasanya kalau anak-anak belum mengenal sudah bilang susah. Bisa nggak Anda belajar coding tanpa komputer tulis itu? Tulis. Bisa nggak? Bisa. Anda menghayal dulu tulis, nyampe di mana? Di sekolahan nanti kamu datang 6:30, gurunya sudah datang. Kalau di DKB ya, Pak mau ke lab nyoba ini, boleh, boleh. Syukur lagi kalau Anda bisa menemukan sebuah simulator yang bisa jalan di HP Android. Ya kalau ada Android berarti Anda pakai browser. Bisa, bisa. Anda pakai browser, buka, copy, bisa belajar sudah. Nggak perlu nunggu di lab. Nanti aplikasi nyatanya menggunakan angka. Oke, sampai di sini silakan Pak ditanyakan. Sekarang udah belajar itu. Ya, Mbak, silakan. Misalnya itu diaplikasikan di alat nyata, apakah kodingannya masih sama begitu bentukannya, Pak? Apa karena ini simulator jadi beda gitu? Keluarannya? Untuk diaplikasikan ke alat nyatanya gitu, Pak? Iya, ke alat nyatanya. Kodingannya tuh apakah masih
seperti itu bentukannya atau berubah? Ya, sama. Sama. Persis. Kita coba ya, ambilkan ya. Ini Arduino Uno yang sudah ada sirupnya. Ya. Ini Arduino Uno yang sudah ada sirupnya. Sirip itu yang di atasnya ini namanya sirip Arduino yang di bawah. Ya, ini alatnya. Jadi yang di atas ini sensor-sensornya berbentuk sirip. Artinya Anda dipermudah untuk itu. Ya, nggak pakai pasang kabel-kabel. Ini berproses sampai selesai. Kalau seperti ini, putih ini, nggak merah tulisannya, itu codingnya aman. Oke, aman. Kemudian setelah sketchnya Anda verify, lalu di sini ada upload. Upload ini adalah mengirimkan coding ini ke hardware-nya tadi, ke dalamnya. Jadi nggak butuh komputer lagi. Oke, saya upload. Sama, juga agak lama prosesnya. Nah, ini selesai kalau sudah seperti ini. Melihatnya di mana? Di serial monitor. Nah, kenapa agak aneh-aneh? Ini harus Anda sesuaikan. Ini kan 9.600. Harus sesuai dengan ini. Nah, baud rate dari yang 115.200. Oke, tidak clear. Kita jalankan ulang. Upload. Uploadnya nih. Nih, ada panah. Ya, ada panah. Proses, perhatikan. Oke ya. 5 detik. Nah, itu sekarang sudah nggak pakai simulator. Di sini langsung. Oke, itu. Silakan. Ya. Saya mau tanya soal yang katanya saat minggu kelima kan ada proyek membuat pelan hidup otomatis. Itu berarti beli bahannya urunan gitu atau terus gimana? Ya. Pakai alat apa? Tadinya yang mana? Oke. Ini coba di sini. Yang ini hanya inisialisasi aja, deklarasi. Ini deklarasi bahwa namanya sensor kan ada di pin nomor 7. Ya. Kemudian silakan itu ada di pin nomor 12. Nanti saya jelaskan pin ya, nanti ya di simulator ada. Kemudian di sini inisialisasi bahwa sensor kan itu input. Bisa nggak di sini? Bisa. Cuma setelah itu akan hidup terus. Kenapa air juga dianggap objek? Yes. Jadi harus di atas. Jadi kalau di atas dia keluar lebih. Tapi kalau di bawah begitu Anda sini, ini hanya keluar terus musim Anda pergi. Nah, ini dianggap objek. Masalah. Silakan tulis di buku catatannya. PR-nya adalah gimana supaya kalau ada yang usilkan itu dari contoh usilnya itu memberikan apa namanya evaluasi di sensor. Nah, itu kan hidup terus tuh. AI, ya, AI. Artinya AI itu membantu Anda untuk membuat objek. Tinggal Anda belajar bagaimana algoritma. Kesimpulannya adalah kode itu teman-teman sekarang mau belajar. Oh ya? Mau. Baik. Anda sudah minggu kedua
kedua sudah Pak Bintang Coding paling sederhana. Minggu berikutnya nanti kita target minggu kelima kita sudah bisa membuat pramusim. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.